Bantu. Petok. Om, iPhone om. Jadi ayam. Ayam kampus itu dong. Apa aja sih minusnya Excel 7 Alpha? Ada. Mau tahu? Cek this out. Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Balik lagi sama gue Mahtum. Kita lagi ada di Suzuki Pusat nih, di Pulau Gadung, di Jalan Raya Bekasi, seberang Indomaret, seberang Terminal Pulau Gadung. Aduh, ini seru sih sebenarnya karena kita lagi cari minus-minusnya, men. Biasanya kalau orang nyari minus-minusnya itu menyenangkan. Gibah, menggibah itu asyik sekali. Sarang dosa. Tapi kan kalau menggibah di belakang, kita menggibah di depan loh. Jadi nggak apa-apa. Ini berdasarkan dari komentar lah ya, kita cari minusnya Excel 7 Alpha. Yang paling banyak dibahas itu adalah kalau ngomongin Excel 7 Alpha, mesinnya, hybridnya nggak guna. Wah, hybridnya kentang. Wah, hybridnya palawija. Palawija, apa itu? Jadi dianggap karena hybridnya nggak full hybrid, tapi dia mild hybrid atau smart hybrid, jadi dianggap kayak nggak begitu kepake gitu. Padahal, ya kita cari tahu aja, kita buka dulu. Udah kita buka nih guys. Sebelumnya gue kasih tahu penampakannya dulu ya. Oke. Di situ ada Mbak Kunti itu. Tuyul. Ada Mbak Yul juga. Udah dicat dasar, rapi lah, terus ada peredam juga. Mesinnya pakai 1500 cc 4 silinder penggerak depan. Outputnya di 105 PS, 138 Nm, ditambah teknologi hybrid. Nah, yang paling banyak dibahas adalah hybridnya. Kalau mesinnya, orang udah nggak worry lah sama mesin Suzuki, terutama mesin yang ini ya. Karena secara durability, secara daya tahan gitu ya, terus keiritannya, tenaganya itu udah kebukti banget. Ini salah satu mesin yang paling banyak disorot ketika kita bahas durability sebuah mesin, karena dia irit tapi tetap bertenaga guys. Dan sejauh ini gua salah satu pemakai Suzuki yang lumayan lama, pakai mesin-mesin yang lama pun sampai sekarang masih gacor-gacor aja. Jadi mesinnya kuat banget. Nah, yang paling banyak dibahas adalah masalah hybridnya, men. Mild hybrid. Pertama, kenapa dipasangin mild hybrid? Karena kalau dipasangin full hybrid, harganya pasti nggak ngotak. Bulat dong. Nah, bulat pasti. Dan apa namanya, kan ini menyesuaikan dengan kemampuan beli masyarakat Indonesia ya, gitu. Jadi mild hybrid aja cukup. Dan menurut gua, walaupun ditambahin mild hybrid, cuman mild gitu ya, nggak full, ini efektivitasnya, efisiensinya juga bagus. Kebukti, kita udah tes kemarin-kemarin beberapa kali. Yang paling kerasa yang pertama adalah dari tarikannya. Jadi mild hybrid ini kan dia ada motor listriknya ya, dan dia bantu nambahin suplai tarikan tuh di awal-awal. Di tarikan-tarikan awal itu berasa banget. Teman-teman bisa compare yang hybrid-hybrid gini, Alpha dan Beta, compare sama Zeta yang non-hybrid. Itu kerasa banget tuh. Ada perbedaan terutama di tarikan awal ya. Ada tambahan support tenaga. Terus yang kedua, kerasa juga efisiensi bahan bakarnya di kondisi, garis bawah ya, di kondisi stop and go. Yang berhenti jalan yang artinya mungkin jalannya macet ya. Atau mungkin padat merayap. Bisa. Atau mungkin merayap pelan-pelan lah. Pokoknya gitu-gitu deh. Itu lumayan berasa tuh. Kenapa? Karena ketika dia di kondisi stop and go, automatic idling start stopnya nyala. Mesinnya mati, tapi AC, audio, dan lain-lainnya di dalam tetap hidup. Penumpangnya juga tetap hidup. Semuanya hidup lah. Iya, mati. Mesinnya doang yang mati. Itu kan akan mempengaruhi konsumsi bahan bakar ya, karena mesinnya nggak bekerja. Jadi bensin tuh nggak dipakai itu. Dipakainya teknologi pakai baterai ya, tenaga dari baterai itu. Gitu guys. Jadi efisiensi bahan bakar iya. Duk elemen. Ya naon sih aing sirumnya. Jadah. Tadi silakan sakit. Ajur tah. Bangke. Itu tadi garasaan wae. Sampai mana sih? Nggak usah dipotong. Dipotong atuh gue matiin semut. Nggak boleh kata Pak Prabowo juga. Nggak usah. Udah pokoknya gitu deh. Tadi sampai mana ya? Intinya dari efisiensi bahan bakar sama tarikan awal. Jadi kalau ada yang bilang hybridnya nggak guna, kayaknya kurang tepat deh. Nggak mungkin lah Suzuki nambahin begini cuman buat gimmick doang. Enggak lah, pasti ada fungsinya guys. Cuman memang fungsinya tidak seluas fungsi dari mesin-mesin yang full hybrid gitu. Wajar lah, harganya juga cuma segini. Gimana sih? Nah terus permasalahan kedua yang sering dibahas, kenapa
dibilang minus itu karena mesin ini kan hybrid, berarti ada baterai kan? Baterainya dianggap mahal dan kalau bermasalah jadi mogok mobilnya gitu. Nih gue kasih tau posisi baterainya nih. No, di sono no. Enggak dong, ngapain dibuka pintu? Di sini nih men. Duh, nggak kelihatan lagi ada cover ininya. Ya di bawah jok. Oh, di bawah jok inilah. Itu dia ada baterai hybridnya. Di XL7 ini lebih gede, 10 ampere. Sekarang RT-nya juga sama ya? Sama. Yang Cruise ya sudah sama 10 ampere, jadi lumayan gede. Dan harganya itu sekitar berapa belas juta ya? 14 ya? 14-an. Kurang lebih sekitar 14 juta harganya. Wajar lah. Memang segitu harga-harga hybrid. Tapi yang full hybrid bahkan lebih mahal lagi ya? Pasti. Nah, pertanyaannya ketika ini rusak, gantinya harus 14 juta. Ntar dulu, kadang-kadang kerusakannya tidak semua baterainya tuh. Bisa diganti parsial tuh. Persel tuh. Nanti bisa dikonsultasikan ke orang bengkel. Tapi dia kan punya garansi sampai 8 tahun, men. Yoi. 8 tahun. Bener nggak sih? 1, 2, 3. Iya, 8. Jadi lumayan lama. Teman-teman nggak usah khawatir. Dan sejauh ini juga, dari pemakaian mobil-mobil hybrid, jarang yang baterainya bermasalah gitu. Kecuali baterainya mungkin merek Pongshanhuang, Xingfuosheng. Kenapa nggak BC? Enggak juga itu. Janganlah. Tapi intinya baterainya juga sebagus itu ya. Dan ada yang bilang juga kalau baterainya rusak, mobilnya mogok. Kalau kondisinya di mobil yang full hybrid. Tapi ini mild hybrid kan. Kalaupun baterainya rusak, mobilnya tetap jalan-jalan aja. Nggak ada masalah. Nah, terus minus yang lainnya, katanya nih, ntar aja deh, gue mau nanya Om Rehan dulu. Harganya gue penasaran nih, sekarang diskonnya juga berapa, tapi gede banget. Yuk. Oke guys, ini ada yang spesial dari pusat, langsung sama orangnya nih, Om Rehan. Spesial dari pusat nih dia nih. Anak pusat. Anak pusat. Om, kalau di pusat harganya berapa? Untuk Jabodetabek mas sebenarnya sama Om. Sama. Harganya. Oke, semuanya sama lah kalau OTR. Kan diskonnya beda-beda. Betul Om. Katanya di pusat lebih gede. Pastinya Om. Beneran itu mah ya? Betul Om. Bisa dibuktikan? Bisa dibuktikan. Tapi nggak mau disebutin ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Nanti ditiru Om. Nah, itu dia. Jadi buat teman-teman nih yang bilang di komentar nih, kalau katanya kalau diskon nggak disebutin itu udah otomatis kecil. Nggak juga. Karena kalau terlalu gede itu terlalu mengundang banyak perhatian ya Om. Betul Om. Nanti dia diomelin sama bosnya. Tapi gue pastiin kalau di pusat, biasanya emang lebih-lebih dari yang lain sih. Nanti kontak langsung aja lah. Dan selain XL7, varian lain juga diskonnya lagi gokil-gokil ya? Parah Om. Lagi bagus banget promo akhir tahun ini Om. Terutama kayak Baleno sama Vitara. Betul Om. Itu gede banget ya? Gede banget Om. Bisa dapat 3 motor kayaknya Om. Wah tuh guys, tuh bisa dapat 3 motor katanya tuh. Dan karena saking gedenya diskonnya, promonya lagi bagus banget, unitnya juga keluarnya cepet ya Om? Betul Om. Jadi buru-buru nih sebelum kehabisan ya? Iya. Karena stok lama-lama makin nipis kan? Betul Om. Kan mau ganti tahun nih, nanti yang ada dapat NIK 2025, yang pasti kan harganya naik Om. Harganya nanti pasti naik ya, benar juga. Apalagi ada rumor kan PPN mau naik tuh Om. Nah, itu dia 12% ya? Iya. Wah, lumayan. 10% lumayan dari harga OTR Om. Iya sih. Makanya teman-teman nih buruan nih, mumpung diskonnya lagi gede-gedenya, terus unitnya juga masih unit-unit sekarang, Iya. belum kena kenaikan-kenaikan dan lain-lain, buru-buru ya Om ya? Betul Om. Nah, sekarang gue mau nanya masalah promo kredit. Untuk kredit kita tenor panjang nih Om. Ada Sepanjang tenor apa? panjang sampai 8 tahun. 8 tahun, oke. Terus bunga ringan, bunga 0. Bunga 0 ada ya? Ada. Berapa lama tuh? Setahun. Yang setahun? 11 bulan. Oke. Yang bunga minim kalau DP 30% tuh ada ya? Ada Om. Bunga bottom namanya. Bunga bottom. Nah, kalau gua boleh rekomendasi, teman-teman ambil yang itu tuh. Iya. Karena nanti kalau dijumlahin, kelebihan bayar. Kalau ngomongin kredit pasti semua bayarnya lebih ya. Betul Om. Dibanding dengan OTR, tapi kalau bunganya minim tuh kelebihan bayarnya tuh cuma sedikit. Nah, saran gue yang DP 30% itu. Betul. Sama ada satu lagi nih Om. Apa-apa? Cash bertahap. Cash bertahap? Iya. Jadi cukup bayar 50%, pakai dulu mobilnya. Itu nanti bisa tahun depan baru bayar lagi. 50% ya? 50%. Dibagi 2? Bagi 2. Oh iya, ini juga menarik nih. Jadi kalau teman-teman pengennya beli cash sebenarnya, nggak mau kredit nih, tapi uangnya belum cukup. Betul Om. Daripada nunggu tahun depan, harganya PPN naik, PPN-nya naik, sekarang aja dulu 50%. 50%-nya lagi tahun depan. Betul Om. Tapi tetap dapat asuransi ya? Tetap dapat asuransi jiwa sama kendaraan dapat Om. Wih, double lagi. Double. Jiwa juga dapat. Tuh. Terus apa lagi Om? DP bisa mulai dari 10% Om. 10% itu DP minim ya? Betul Om. Nah itu intinya opsinya banyak lah. Bahkan kalau teman-teman udah punya hitungan pun bisa di-compare ya? Boleh, diadu aja Om. Diadu boleh tuh sama Om Rehan. Karena kalau orang pusat mah biasanya pede tuh kalau ngadu-ngadu hitungan gitu tuh. Karena dia mengklaim bisa lebih bagus hitungannya daripada yang lain. Pastinya Om. Buktiin aja langsung kontak Om Rehan, nomor WA-nya ada di bawah lah pokoknya. Oke Om, kalau data gimana sih? Data yang pasti dibantu sih Om.
sampai turun unit. Jadi kita nggak bakal, dan juga data nggak bakal saya sebar kemana-mana gitu. Oh iya, aman. Kalau untuk data dipastikan aman ya teman-teman, nggak usah takut karena kan ini Suzuki resmi lah. Jadi ada yang takut tuh ya kadang-kadang ya, Iya, kirimin KTP ngirim nanti unit. disebar-sebar Iya. buat pinjol gitu. Enggak lah, nggak nggak bakalan. mungkin. Ini Kita semua amanah kok, Om. pasti aman lah ya. Kalau nggak amanah nggak mungkin saya bisa di sini, Om. Oh iya, benar juga. Ini kan kredibilitas guys, jadi teman-teman tenang aja, semuanya aman, official gitu. Dan yang penting kalau data jelek omongin aja di awal ya, Betul, Om. biar dicariin solusinya tuh sama Om Rehan. Oke Om, terus kalau mau tuker tambah juga di sini katanya ada yang menarik apa ya? Nah, pas banget, Om. Kita ada program dari Auto Value, Om. Apa tuh? namanya. Program trade-in namanya. Trade-in. Dapat tambahan cashback lagi, Om. Sampai 4 juta. Ini kan dapat cashback nih. Cashback yang gede banget itu tuh, Om. Ditambah lagi cashback 4 juta kalau trade-in, Om. Kalau tuker dan dari segala merek ya? Segala merek, Om. Dan katanya kalau belum nyampe mobil barunya, mobil lamanya pakai aja dulu. Bisa. Jadi sampai mobil baru nanti Bapak Ibu datang, baru nanti Mobil lamanya ditarik. mobil lamanya ditarik. Setelah mobil barunya datang, walaupun status mobil lamanya udah terjual tuh. Betul, Om. Wah, ini menarik deh. Jadi teman-teman gak kehilangan mobilitas lah, tetap bisa kesana kesini. Nah, terus Om kalau test drive gitu, Test drive kita bisa di mana aja, Om. datang ke sini boleh? Datang ke sini boleh. Rehan kunjungin boleh, Om. Oh, nanti Om Rehan datang ke sana. Iya, mau di kantor atau di kafe itu bisa banget, Om. Fleksibel lah. Atau di intinya kantor, mah. di rumah bisa juga. Di mana aja Di pokoknya. mana aja, Om. Nah, oke, enak juga tuh. Nah, terus kalau service warranty ini mobil CKD nih, rakitan CKD. dalam negeri. Dapatnya Ini apa aja sih? Dapat free jasa servis dan oli nih, Om. Sama spare part juga Selama 3 tahun. Oh, yang 50.000 kilometer itu ya. atau Nah, 50.000 kilometer. teman-teman itu sekitar 6 kali lah kalau nggak salah ya. Ya, 6 kali. Itu berlaku di semua bengkel resmi Suzuki. Jadi teman-teman nggak usah Se-Indonesia, Om. bayar-bayar. Se-Indonesia. Nah, Om, terus kalau ada orang nih mau beli mobil, pengennya di event ya. Ya. Eventnya udah lewat. Terus Om, samain dong sama event itu, bisa nggak sih? Bisa dong. Bisa diatur? Bisa diatur. Wah, ini enak nih. Jadi Biasanya kan teman-teman. dapat flash atau apa. Betul. Nanti Rehan yang kasih. Nah, pokoknya apapun bisa dibicarakan lah. Yang penting dikonsultasikan dulu aja sama Om Rehan masalah hitungan. Terus mungkin dapat bonus-bonus apa diberesin lah pokoknya ya. Siap, yuk. Dan bahkan kalau beli di Om Rehan, kayak gini, ini mah udah lengkap ya. Tapi kalau beli yang Beta, Zeta, atau R3 GL, GE kan belum ada talang air, belum ada rear upper spoiler. Boleh, Om. Nanti dikasih Free. free. Lu jangan kayak gua todong gitu dong, tapi bener dikasih free ya. Beneran, Om. Atau bahkan kalau teman-teman punya request tertentu, omongin aja di awal ya. Omongin aja, Om. Nah Om, kalau ada yang mau lihat medsosnya boleh nggak? Boleh dong, Om. Ini nanti langsung kontak aja nih, Om. Ada Instagram sama WhatsApp. Ah, itu boleh. Di Instagram juga boleh, teman-teman bisa lihat track recordnya Om Rehan. Tapi kalau mau fast respon, mendingan di WA ya. Di WA, Om. Chat boleh, telepon boleh. Nanya-nanya dulu, konsultasi, cek slik. Boleh, Om. Itu Apapun. gratis, cek juga Semuanya gratis ya Om. gratis. Bener, Om. 1 kali 25 jam lah ya. 28 gitu. 28 jam bahkan. Pokoknya kapanpun, anytime, tengah malam juga kontak aja. Iya. Dia mah single ini. Ya nggak? Iya, Om. Ya udah kalau gitu ditunggu WA telepon dari teman-teman. Siap. Sama-sama, Om. Kita lanjut review unitnya guys, yuk. Nah, minus yang lainnya kata orang-orang, karena dia konsepnya SUV, pasti kaki-kakinya tidak enak. Wah, keras. Limbung. Wah. Nih limbung nih. Lambung. Oh, lambung ya. Nih ya, karena memang SUV pasti memang harus punya ground clearance yang tinggi. Ground clearance yang tinggi itu disebabkan karena konsep kaki-kakinya itu memang dibuat lebih tinggi. Yang biasanya akan membuat suspensinya jadi dibikin lebih keras gitu men ya. Biar nggak limbung. Biar nggak limbung. Tapi di beberapa brand memang ada yang dikerasinnya tuh sampai bener-bener limbung sekali gitu. Gerobak. Ada yang bilang gitu, tapi gua nggak bilang gitu ya. Tapi asal teman-teman tahu aja nih, kaki-kaki si XL7 ini yang Alpha, mau Beta, mau Zeta sama aja lah, XL7 pokoknya. Kaki-kakinya itu termasuk dalam kategori yang empuk ya untuk kelas low SUV men. Masuk kategori empuk. Bukan cuma empuk ya, body roll-nya pun enak ya. Yoi. Gitu, dan kayaknya udah banyak teman-teman yang nyobain. Buat teman-teman yang belum nyobain, saran gue mendingan cobain test drive deh. Kalau teman-teman belum test drive, itu agak susah sih gue jelasin aja juga. Tapi memang harus test drive. Walaupun sebenarnya nggak seempuk R3 ya. R3 lebih empuk ya men. Yoi. Tapi ini kelasnya masih yang dalam kategori nyaman lah. Terus belok-belok juga, bantingan-bantingannya juga enak. Cobain aja deh kalau gitu, kalau nggak percaya. Jadi biar lebih tahu. Kan, dan kalau mau dibandingin sama merek-merek lain, gua sih sepakat kalau bilang mobil ini nyaman. Terus bahas lagi nih, apa aja minusnya XL7 Alpha? Biarpun dia tipe tertinggi, tapi dia nggak ada ADAS-nya. Wah. ADAS.
Ada apa denganmu? Ada apa? Oh, ada apa? Memang di XL7 Alpha ini, bahkan di varian tertinggi pun yang Alpha ini memang nggak ada ADAS ya. ADAS itu Advanced Astra Daihatsu maksud lu, bukan. Advanced Driving Assistance System. Jadi dia kayak main sensor-sensoran gitulah, kayak yang anti nabrak dan lain-lain. Sensing-sensingan lah gampangnya gitu ya. Yoi. Di Alpha ini memang belum ada nih kayak gitu-gitu. Sensing-sensingan belum ada. Makanya harganya itu nggak semahal yang lain-lain. Ini 300 belum dipotong diskon, tapi bisa di bawah 300 ini men harganya men. Tapi sebenarnya walaupun tanpa begitu-begituan, tanpa sensor-sensoran, fiturnya menurut gua udah cukup lengkap. Bahkan yang ada ADAS-ADASnya itu nggak ada hybridnya ya? Nggak ada. Ini mau ada hybridnya malah. Terus di samping hybrid, fitur-fiturnya juga menurut gua lumayan lengkap ya. Dari sisi keamanan sendiri, ya rem udah cakram, seatbelt lengkap, airbag ada. Terus ABS, ABD kayak gitu-gitu mah udah lengkap lah, udah pasti ada. Bahkan electric stability program pun dia ada untuk mobil biar lebih stabil gitu men ya. Yoi. Di samping itu juga di sini bisa lihat nih di bagian steering switch udah lengkap, pencet-pencetan banyak. Di sebelah kiri untuk audio, Bluetooth, telepon, sebelah kanan ada cruise control. Di mobil ini udah dilengkapin cruise control guys. Jadi bisa ngunci kecepatan ketika teman-teman ada biasanya di jalan tol lah, di jalan raya yang sepi gitu. Untuk ngunci kecepatan di mungkin 60 km per jam, 80 km per jam bisa dikunci dari sini. Bahkan bisa dinaikin dan diturunin langsung dari tuas di sini aja, itu memudahkan juga. Sudah keyless tuh. Dapat 4 tuh kuncinya malah. Wah. Enggak bohong, ini kunci mobil yang lain nanti diminta lagi. Kunci mah 2 lah biasanya juga. Terus sudah ada automatic idling start stop, tadi udah kita bahas ya, untuk bikin mobil lebih efisien lagi tuh. Terus ada lagi electric stability program udah disebutin tadi. Terus ada itu hill hold control ya. Itu untuk mencegah mundur ke belakang ketika ditanjakan, nah itu bagus juga tuh. Terus lampunya juga dia sudah auto loh. Jadi ketika terang tuh dia bisa mati sendiri, ketika gelap dia nanti nyala sendiri. Dan bukan cuma auto headlamp ya, dia juga ada manual leveling, jadi bisa diatur nih arah sorot lampunya. Itu memudahkan juga menurut gua. Nah terus di bagian spion tengahnya nih sudah ada dashcam. Orang Suzuki bilangnya ini smart mirror. Nah menariknya dia tidak hanya merekam ke depan, tapi ke belakang juga, karena di belakang itu ada kamera juga tuh, double kameranya. Kamera untuk parkir yang nyambung ke head unit, sama kamera yang akan merekam sebagai dashcam nih, nyambungnya ke spion tengah. Jadi lengkap. Tampilannya lucunya nih, tampilan itu bisa di split gini nih. Jadi bisa depan belakang, bisa depan aja atau belakang aja, atau bisa dimatiin semuanya biar dapat kaca yang realnya aja gitu, bisa juga. Dan ketika kita nyedupin mobil, dia akan langsung ngerekam, jadi nggak usah pencet-pencet lagi, udah otomatis lah. Dan menurut gue itu bagus sih. Audionya juga head unit sudah lengkap, bisa terkoneksi ke smartphone. Terus AC-nya sudah auto climate, digital. Bahkan di ini nih, cup holdernya juga sudah terintegrasi sama AC guys. Jadi teman-teman kalau naruh minuman dingin ini juga bisa lebih awet. Nah ini tuas untuk transmisi manualnya, dia 5 percepatan. Kalau yang Matic, dia otomatis konvensional ya. Dan menurut gua, justru otomatis konvensionalnya itu yang jadi juara. Ketika low SUV yang lain rata-rata sudah pakai CVT. Wah. Konvensional cakep sih. Secara durability, perawatan juga lebih mudah dan lebih murah. Tapi yang paling gua garis bawahi adalah daya tahannya, durability-nya untuk otomatis konvensional punya Suzuki. Gua udah jadi saksinya banget karena gue pakai Suzuki lumayan lama dan bandel banget itu transmisinya, gokil sih, keren. Handbrake mechanical dan di sini gelopoknya bisa maju mundur, jadi bisa menopang siku lebih proper lagi tuh ya. Tampilan juga menurut gue mewah ya, ada dark charcoal-nya gini, silveran housing-nya tuh. Terus ada tweeter juga lengkap, jadi secara audio juga lumayan mencukupi lah, karena driver butuh banget nih hiburan berupa audio biar nggak ngantuk gitu. Gitu sih guys. Dan minusnya lagi ini kata orang-orang, katanya SUV kok pakai penggerak depan. Wah. Emang yang penggerak belakang kalau di kelas low, oh masih ada ya? Masih ada. Yang itu ya? 2. Ya, tapi gue kasih tahu nih guys, sebenarnya kalau teman-teman keberatan dengan penggerak depan karena nggak bisa nanjak, ada yang salah dengan cara menyetir. Tapi sebenarnya mau penggerak depan sekalipun, nanjak mah nanjak aja ya men ya. Nanjak aja. Tergantung teman-teman bisa mainin momentumnya aja sebenarnya. Ada skillnya, anjay. Kata orang sih gitu. Tapi sejauh ini gue pakai penggerak depan, mau di nagrek, mau di mana aja, Lembang, nanjak aja gue, gak ada masalah sebenarnya gitu. Dan bahkan penggerak depan keuntungannya ada juga men. Pertama lebih responsif,
Betul. Bisa bantu efisiensi bahan bakar juga. Betul. Karena nggak banyak power loss gitu ya. Karena penggeraknya di depan, mesinnya juga di depan. Dan terus dimensi jadi tambah gede. Kita cobain belakang. Nih guys, gue di belakang. Efek dari penggerak depan itu adalah dimensi yang lebih luas, lebih fleksibel juga. Ini bisa jadi contoh kalau teman-teman ingat perubahan, kita sebut aja kali ya, Innova. Dari Reborn pakai leather frame, ganti jadi penggerak depan, jadi lebih lega ya men ya? Yo, iya. Itu salah satu fakta tuh. Tapi kan kalau ini nggak pernah jadi penggerak belakang ya, dari awal memang sudah penggerak depan. Memang jadi lebih luas aja gitu. Di bagian bawah pun enak nih, nggak ada tunneling di sininya. Jadi kerasanya lebih lega aja, space-nya bisa lebih lega juga. Dan gue punya nih headroom yang lumayan gede, legroom juga lumayan gede, dan di belakang juga muat banget untuk 2 orang dewasa benar-benar bisa masuk proper. Tinggi gue 165 cm, gue udah sering cobain banget. Jadi teman-teman kayaknya kalau untuk ruangan dimensi ini salah satu ya, walaupun kelasnya low ya, tapi lumayan lega sih. Dan bahkan bagasinya si XL7 ini adalah bagasi yang paling luas di kelasnya, di kelas low SUV. Itu fakta. Kalau nggak percaya, teman-teman mendingan cobain test drive, cobain bawa koper yang gede-gede, masukin ke belakang kalau mau test drive. Nanti janjian aja mau Om Rehan ya. Gitu guys. Jadi kalau ditanya minus dari XL7 Alpha, ya setiap apapun lah, selalu ada plus minusnya lah. Kalau itu dianggap minus, plusnya juga banyak ternyata. Jadi ya, kalau teman-teman minat, atau setidaknya kalau mau test drive dulu, silakan aja kontak Om Rehan langsung. Yang belum subscribe, boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse boleh. Nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek silakan aja. Yang belum follow akun medsos kita ada di bawah. IG, TikTok, lagi rame nih. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.